Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel belajar desain menggunakan SolidWorks. Nah teman-teman ya, jadi sekarang saya bakalan ngasih tunjuk gimana sih hasil dari robot saya ketika udah di laser, lalu nanti ada video pengetesan disk drive, lalu juga nanti saya menunjukkan proses perakitannya. Dan juga apa aja sih komponen yang saya gunakan gitu kan. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yazid, saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa informasi. Oke teman-teman ya, jadi langkah awal yang pengen aku kasih tahu ke kalian semua adalah part-part dari desain saya. Jadi, bentar saya akan buka terlebih dahulu ya. Oke, jadi saya akan buka. Bentar teman-teman. Nah, ini udah di rebuild. Nah, ini adalah part-part yang sudah saya buat. Ini adalah bagian top-nya, lalu di bagian mid-nya, dan juga ini bagian bottom-nya. Nah, buat bannya, ini saya taruh di bawah gitu kan. Dan juga ya, kurang lebih desainnya seperti ini gitu. Nah, terus untuk panjang dan lebar dari desain saya, itu kira-kira segini teman-teman. 240 untuk yang sini, tapi kalau untuk panjang totalnya itu adalah hampir 300 ya teman-teman. 298,37 plus minus 0,5. Nah, ini adalah untuk panjang dan juga lebar dari desain saya. Nah, tapi buat yang tengah, bentar, saya akan part aja. Untuk yang tengah ini saya panjangnya adalah 240 kan, sama tadi seperti sebelumnya, cuman untuk lebarnya 194, menyesuaikan dengan apa yang ada pada yang ini biar pas di titik tengah ini teman-teman. Jadi niatnya nanti ini mau ditaruh komponen, terus untuk atasnya nanti misal mau ditaruh makanan atau apapun itu bisa lah di atasnya. Nah, terus saya juga mau kasih tunjuk gimana sih proses ketika saya mengekspornya keseluruhan dalam laser yang nantinya tinggal di laser gitu menggunakan mesin. Bentar ya teman-teman, ini lagi di proses opening. Tapi sebelum kalian ekspor ke Korea Laser, hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus save as terlebih dahulu per part-part kalian, lalu ekspornya itu dalam format di exec ya teman-teman, agar nantinya si Korea Laser ini bisa membaca. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian pergi ke Korea Laser, langkah selanjutnya adalah kalian ubah panjang dan lebar sesuai dengan ukuran triplek kalian. Misal ukuran triplek saya udah saya udah tahu ukuran triplek ini adalah 550 mm. Udah saya kasih 550 mm. Lalu untuk panjangnya itu adalah 550. Untuk panjang 550 dan untuk lebarnya adalah 550. Nah, langkah selanjutnya ya udah kalian kalau misal mau import itu tinggalkan Ctrl I aja. Kalau cara saya seperti ini ya teman-teman. Kalian pencet Ctrl I, lalu kalian buka aja file DSF kalian. Misal file DSF saya, bentar ya teman-teman, saya cari dulu. Nah ini DSF, tuh misal saya akan ekspor terlebih dahulu X sampingnya. Nah, usahakan di sini kalian scalingnya tuh set 1:1 gitu, agar sesuai gitu. Jadi ya tidak berat sebelah lah. Lalu original size tuh sesuaikan juga, jadi sesuaikan dengan ukuran apa yang ada pada SolidWorks. Mungkin ini agak panjang sedikit, cuman nggak apa-apa. Jadi ya, sini saya misal import di sini gitu. Ini saya rotate misal di sini. Terus misal saya mau import juga, kan tengahnya kan X sampingnya kan ada 2 ya teman-teman. Itu berarti saya importnya juga 2 gitu. Nah terus berarti saya ekspor juga yang bagian tengah. Nah ini kan nggak sesuai, kalian bisa ubah aja derajatnya, misal di sini 90. Nah ini kan masih kelebihan, misal 70. Nah, 100. Kalau di sini saya ubah 105, 102, 102,5. Nah dari sini ya teman-teman, kita segini.
Terus misal saya juga pengen import lagi bagian yang part bottomnya ya kan, part bagian bawah juga bisa import. Ya juga saya bisa rotasi, misal jika adalah 102,5 100 berapa ya, 105, oh 100 nih, 100 bahkan 90. Nah, 90 misal saya akan kasih 90. Maaf ya teman-teman, nih miring. Cuman nanti saya bakal kasih tunjuk eh gimana kalau misal udah rapi gitu. Nah, oke. Terus berarti yang terakhir itu adalah ini sebelum tuh berarti yang tanpa ini. Nah, ya usahain kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini saya import lagi. Nggak usah deh. Ini saya rotate dulu aja. Misal 190, 190 baik lagi. 60, 70, 9, 60. Tetap. 90 juga lah ya. Oke, kalau udah kalian tinggal geser aja deh. Nah, usahakan jangan kasih space ya teman-teman, jangan nggak sampai kasih space gitu. Kalau emang dirasa belum lurus ya, intinya sesuaikan aja dengan ukuran triplek kalian dan juga ukuran dari mesinnya juga gitu. Karena kan kita nggak bisa nyesuaiin ukuran dari kita juga. Lagi-lagi kita harus sesuaiin juga dari ukuran mesinnya. Nah, jadi ini kalau udah itu tinggal kalian blok aja, blok all, Ctrl A, lalu di sini tinggal dihitemin, lalu dihitemin di bawahnya juga, lalu baru kalau udah misal kecolok USB dari mesinnya, tinggal di Corel, tinggal di ini teman-teman, di cutting di bagian sini, lalu bentar. Nah, nanti dia bakal ngedetect ya seluruh part yang ingin kita cutting. Jadi misal saya mau cutting ini, nanti dia bakal, jadi si laser kalau misal kita ingin preview, nanti dia bakal ngikutin ini ya kan. Ya udah gitu ya. Intinya gitu ya teman-teman. Intinya desain kalian harus di dalam garis-garis ini teman-teman. Ya biar kedetek semua lah intinya. Jadi biar si laser itu bisa tahu bahwa desain kalian gitu gitu ya. Ya gitu ya teman-teman. Oke. Kalau udah ya, kalau misal kalian udah melakukan preview dan kalian merasa cukup, ya udah kalian tinggal starting aja gitu. Ya, daripada penasaran ya kan, nanti akan seperti apa. Oh ya, saya mau nunjukin kalau misal teman-teman, kalau misal hasil jadi dari ini teman-teman. Nah, yang udah saya benerin gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini gitu. Ya, jadi gitu aja ya teman-teman untuk proses dari penglihatan desain, juga gimana sih cara ekspor. Oh, saya belum kasih tunjuk cara ekspor tuh bagaimana. Nih, cara ekspor tuh mudah banget ya teman-teman. Kalian misal mau ekspor ini ya kan, kalian save, terus di sini kalian save deh, save sesuai dengan file atau format kalian ya, atau DSF ya teman-teman. Nah, itu aja sih. Terus itu baru kalian buka Laser dan juga importnya. Ya gitu ya teman-teman, untuk proses dari penunjukan desain dan juga bagaimana cara ekspor ke DSF, terus juga bagaimana impor ke Corel Laser yang nantinya kalian tinggal laser gitu. So mungkin kita akan kasih tunjuk, ya saya akan kasih tunjuk gimana sih proses perakitan dari desain kita dan juga test drive dong pastinya. Oke teman-teman, ya ini adalah proses laser cutting menggunakan mesin ya. Jadi ya ini kan langkah awal kita laser buat si X sampingnya teman-teman ya. Jadi ya kalian nikmati aja lah proses dari laser cutting kelompok saya ya teman. Oke teman-teman ya, setelah melakukan proses laser cutting, ini saatnya kita melakukan proses perakitan. Nah buat komponen yang kita bawakan buat
project kita adalah breadboard, ESP32, L298N, terus juga baterai holder 2 slot, lalu ada saklar on off, motor DC 4 buah, lalu sama 4 roda gitu. Dan juga L298 ini buat apa sih? L298 ini buat kita mengatur si rodanya gitu, teman-teman ya. Jadi ya inilah proses perakitan kita. Kita akan lanjut aja langsung ke test drive gitu ya teman-teman. Let's go. Nah, ini adalah test drive buat buat project RC kita. Yap, jadi buat kontrol dari RC kita tuh kemana gitu. Jadi kan ESP ada Bluetooth teman-teman. Jadi kita kontrol si robot kita itu menggunakan Bluetooth ya teman-teman. Dan juga menggunakan aplikasi dari Arduino Controller. Itu ada di Play Store. Lalu ya ini teman-teman ya, kita bawain, ini kan judulnya adalah robot pengantar makanan teman-teman. Jadi kita ibaratnya nganterin makanan buat orang gitu. Nah, ini misal teman saya gitu. Ya. Oke teman-teman ya. Jadi mungkin video project atau project robot RC kita ini kita cukupkan sampai di sini aja. Saya Yazi, saya pamit undur diri. Dadah.